Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk duduk bermajelis, di mana bermajelis seperti ini pahalanya sangat tinggi. Ya. Setelah kita tadi salat berjamaah maghrib, kita lanjut lagi untuk membuat majelis. Inilah orang-orang yang menghargai waktu. Ya. Jadi ayat yang kita bacakan tadi adalah tentang waktu. Semua orang dibatasi dengan waktu. Ya. Dan kita telah menghabiskan banyak waktu. Apakah waktu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita dalam keadaan bermaksiat, itu pun menggunakan waktu. Jadi ini penting menjadi perhatian kita. Ya, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberi pengantar tentang orang-orang yang rugi, di mana Allah menggunakan bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya. Kecuali empat tingkatan, empat alasan. Yang pertama adalah kecuali orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman itu sudah pasti rugi. Ya, tidak ada peluang lagi untuk beruntung. Ya. Kemudian orang yang beriman juga itu masih ada ruginya. Ya, kalau dia tidak berbuat amal baik. Jadi amanu wa amilus shalihat. Nah, orang yang beramal saleh juga itu masih dianggap rugi. Kalau tidak, jadi kerugiannya itu berkurang, ya. Dan tadi 1/4 ya menjadi 2/4. Kemudian dilanjutkan dengan orang yang berbuat baik ini, dia harus melakukan wa tawassaw bil haq. Ya, harus berdakwah, harus menyampaikan. Kenapa? Karena jika dia berhenti hanya di beramal soleh, maka ketika dia meninggalkan dunia ini, amalnya tidak bertambah lagi. Ya, karena amal yang dia bikin adalah hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada investasi amal yang dia bisa dapatkan ketika dia telah meninggalkan dunia ini. Tapi kalau dia berdakwah, maka akan terus-menerus mendapat pahala. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya, dan tidaklah dikurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti orang-orang yang mengikutinya, tidaklah dikurangi dosa itu sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ini jamaah sekalian, ya, makanya kita perlu mengajak orang lain berbuat baik. Ya, bukan hanya mengajak diri sendiri. Ya, sambil memperbaiki diri. Jadi jangan tunggu sampai kita sudah sempurna, kita punya ilmu, sempurna kita punya pengalaman dan seterusnya, baru kita mengajak. Jangan tunggu. Jadi dalam semua berjalan, berproses. Nah, kemudian yang keempat adalah orang yang tidak merugi, itu adalah orang yang tawassaw bis sabar.
Karena memang sabar itu adalah modal utama untuk mencapai sukses. Dikatakan di dalam Al-Quran kita biasa dengar, jadikanlah sabar wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Penolong dalam hal apa saja, termasuk dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini tidak bisa berpisah, yaitu sabar dan salat. Orang yang tidak sabar, maka salatnya tidak akan sempurna, ya. Jadi itu barangkali yang menjadi pengantar pada kesempatan ini, bagaimana kita keluar dari orang-orang yang rugi. Kita tinggalkan manusia-manusia yang rugi. Tentu banyak hal, ya. Apa efeknya, apa pengaruhnya, apa penyebabnya sehingga manusia tidak mau beriman, kenapa manusia tidak mau beramal, dan seterusnya. Ini. Jadi ini mungkin kita bisa diskusikan selanjutnya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini tema kita menarik karena menyangkut mengajak orang kepada kebenaran dan kebaikan. Dan masalah sabar. Di banyak kesempatan kita sebagai manusia seringkali kesabaran kita itu diuji. Orang tiba-tiba saja memarahi kita, tidak tahu persoalan, wah ini kesabaran teruji. Banyak hal dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, tadi hadisnya itu, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu hadis ya Ustaz ya? Ayat ya? Ayat. Ayat. Wasta'inu bis Berarti sabri firman wassalah. Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu dalam banyak hal. Ketika kita menghadapi masalah, maka sholat dan sabar itu memang bisa menjadi penolong. Artinya kita bisa keluar dari suatu masalah, apalagi kita apabila kita dekat sama Allah. Allah akan menjamin kebutuhan kita kalau kita dekat sama Allah. Jadi bisa dilihat banyak keadaan di keluarga kita, di masyarakat kita. Siapa-siapa itu orang yang sulit dalam kehidupannya, boleh jadi itu karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya, kalau begitu kenapa orang-orang non-muslim justru ekonominya bagus? Nah, itu kan yang bertanya begitu. Nah, itu pandangan orang-orang yang melihat kehidupan ini hanya di dunia saja, tanpa memperhitungkan kehidupan akhiratnya. Nah, padahal memang Allah Subhanahu wa taala itu pengasih penyayang. Di dunia ini semua hambanya dikasihani, diberi rahmat dan segala macam. Apa yang diperlukan, dia akan diberikan. Tetapi sorry, kalau di akhirat, sifat ar-rahimnya itu hanya orang-orang yang terpilih, ya, hanya orang terpilih. Nah, inilah makanya kita harus berusaha untuk menjadi orang terpilih. Untuk menjadi orang terpilih, maka Al-Quran ini adalah pegangan. Ya. Semua bocoran tentang kehidupan dunia dan akhirat ada di sini Al-Quran. Ada perintah, ada larangan. Nah, jadi kalau kita mau selamat, ya ikuti ini Al-Quran. Karena bocoran sudah ada semua di sini. Ya. Lalu kalau orang tidak memperhatikan, ya apalagi tidak mau mengkaji, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, itu tentu ada risiko-risikonya dalam kehidupannya dia, ya, di dunia wal akhirah, ya. Oleh karena itu Al-Quran ini memang benar-benar merupakan pedoman hidup, pegangan hidup untuk di dunia ini dan akhirat nanti.
Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa hambaku di dunia itu pasti dia menghadapi banyak cobaan. Oleh karena itu kita dilengkapi akal. Ya, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, alhamdulillah kita semua di sini adalah orang-orang yang lengkap, akal ada, fisik material oke, lengkap badan kita, maka nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang kudustakan. Nah, itulah sebabnya kesadaran kita dituntut agar supaya kita bisa selamat di dunia dan akhirat nanti. Itu mungkin sebagai sedikit tambahan Ustaz. Tidak ada pertanyaan. Tapi mungkin dari keterangan saya mungkin ada yang bisa sedikit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga tidak bertanya Ustaz, hanya menambahkan bahwa ini saat Allah berbicara tentang waktu, begitu efisien. Hanya dalam 3 ayat, tapi seperti yang dikatakan Ustaz tadi, ada 4 itu, keselamatan. Jadi luar biasa ini. Jadi Allah mendemonstrasikan bagaimana dia membuat satu surah yang di dalamnya mengandung demikian banyak hikmah, berbicara tentang kehidupan, keselamatan. Dan uniknya dibagi 3, artinya 3 ayat. Ini kalau kita lihat dari segi waktu, ini pandangan orang Inggris, di waktu itu ada 3. Past tense, present, and future. Kata Profesor Husni Tandra, present itu hadiah. Jadi saat sekarang itu hadiah. Bagaimana kita memanfaatkan itu hadiah? Makanya itu present hadiah untuk masa depan. Sedangkan dalam bahasa Arab hanya 2, fil madhi dan fil mudhari. Karena mudhari itu sudah mencakup sekarang dan akan datang. Karena sekarang itu bisa detik ini berjalan terus. Makanya dalam pandangan bahasa Arab itu waktu hanya dibagi 2. Waktu lampau, waktu sekarang yang berjalan menuju masa depan. Itu. Jadi di sini 3 ini pada hakikatnya memang 3 waktu itu. Meskipun digabung tadi. Tetapi sekarang dan akan datang. Jadi inilah keluar biasaan daripada surah. Dan memang tidak ada yang bisa buat ini. Sejak dulu Allah menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fatu bi suratin min mislih. Wadu sadakum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa illam tafalu walan tafattakun nar latakudan nasulija wa iddatul kafirin. Nah, 1400 tahun yang lalu menantang. Sampai saat ini tidak ada yang mampu membuat. Barangkali juga tidak ada yang berani membuat. Karena jadi bahasa Quran itu precisely. Tidak ada kesalahan. Zero mistake. Kalau seorang profesor doktor membuat satu tulisan, kalau kita lihat dari segi pemilihan kata akan dapat kesalahan. Tapi Quran ini tidak. Makanya dia menjadi standar. Bahasa Fusah, Arab Fusah, standar. Yang sekarang dinamai modern Arabic language, standar. Jadi menjadi standar bahasa Arab. Karena sekarang ini kan berkembang bahasa Amia. Tapi Quran itu bahasa Fusah, bahasa klasik. Bahasa yang standar. Bahasa yang dipakai oleh Rasul dan sahabat. Jadi itu saja Ustaz ya. Mungkin kita tambahkan bahwa ini memang luar biasa, ini berbicara tentang waktu. Dan Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan membuat hanya 3 ayat. Tapi sudah mencakup seluruh kehidupan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat datang Pak Ustaz. Mungkin memang kita dianjurkan untuk bersabar. Cuma sedikit ada pertanyaan saya yang barangkali bisa kita diskusikan, karena dalam penyampaian satu dakwah itu
kita berdakwah juga dianjurkan di ayat ini mungkin Pak Ustaz untuk kita bersabar. Kira-kira bagaimana menghadapi kesabaran dalam menyampaikan dakwah Rasulullah dan yang disampaikan oleh Al-Quran. Kita ini kan sekarang dalam kondisi apa ya, menerima sesuatu masuk keluar, ya masuk keluar. Nah ini kalau kita tidak sabar ya akan hilang. Nah berdakwah juga begitu. Disampaikan juga orang, Ustaz itu belum tentu seperti kita ini. Banyak sekali ini sebenarnya peserta yang bisa hadir, tetapi ya yang itu juga. Kira-kira ini menghadapi ke depan untuk siar-siar kita ini, apa yang harus kita lakukan supaya dakwah itu bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Ya. Sedangkan di masa Rasulullah itu dakwah tidak henti-hentinya beliau, bahkan beliau dari rumah ke rumah yang dilakukan seperti jamaah-jamaah tabligh itu. Insya Allah kita ini sekarang ya era modern kelihatan agak susah itu kita lakukan. Karena biasa kita menyampaikan sesuatu ada teman-teman tidak sholat, Ustaz, ayo kita ke masjid malah tersinggung. Ini yang susah sekarang kita hadapi. Nah, tapi dari satu sisi itu dianjurkan. Nah itu berat sekali kita lakukan itu sekarang ini dalam kondisi-kondisi. Di media sosial saja kita memasukkan kadang-kadang sesuatu masih banyak yang protes, mengajak. Ya. Nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk kembali mengisi di masjid kami. Kemudian yang ingin kami tanyakan yaitu ya sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan tema ini, tapi berkaitan dengan tasawuf yang ya saya kira Ustadz juga adalah salah satu praktisi, jadi mungkin bisa dijawab. Ya tentang tasawuf ini sebenarnya salah satu dari hobi saya. Jadi ya saya suka sekali mempelajari tasawuf karena saya rasa menarik, ya saya rasa bagus kalau kita mempelajari agama itu secara mendalam, ya. Kalau bagi saya tasawuf itu salah satu cara mempelajari agama secara mendalam, secara lebih dalam. Ya, tapi meskipun begitu ada kalangan-kalangan yang mengkritik tasawuf ini. Nah, ini yang saya mau sampaikan, ada beberapa. Yang pertama itu ada yang mengatakan bahwa tasawuf ini mirip dengan ajaran agama Buddha. Nah, ini bahkan sampai dibuatkan buku, Ustaz. Mungkin nanti kalau saya bisa nanti kirimkan intisarinya, bahkan dibuatkan secara ilmiah dalam buku, dan itu memang ada tahapan-tahapan yang dia jelaskan itu yang dalam ajaran tasawuf itu ada, dan itu memang dalam agama saya lupa Buddha atau Hindu itu saya tidak terlalu ini, dan itu sama mirip, dan itu saya selalu dikritik itu bilangin kamu ini belajar tasawuf ini sama dengan kau mempelajari agama lain, dan itu katanya bahaya karena siapa yang mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi siapa yang meniru agama lain itu termasuk agama itu. Jadi ini bagaimana nih Ustaz? Bagaimana bantahan kita terhadap tuduhan itu? Kemudian yang kedua lagi, ada juga sebagian teman itu mengatakan bahwa ini tasawuf ini tidak ada gunanya. Ini tasawuf ini katanya buang-buang waktu. Kenapa dia katakan begitu? Karena katanya yang menentukan kita masuk surga atau neraka itu syariat. Kalau bagus syariat sudah aman surga. Jadi hakikat tarekat ma'rifat itu katanya tidak dipakai di surga. Katanya yang dipakai cuma syariat. Jadi katanya nih kamu nih, saya dinasihati, saya buang-buang waktu pelajari.
Katanya bagus kalau kita fokus di syariat saja. Itu permantap syariat, mantap surga. Hakikat, makrifat, apa namanya itu? Hakikat, makrifat itu katanya buang-buang waktu. Nah, itu apakah betul seperti itu, Ustaz? Atau ada tanggapan lain? Ya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita tadi telah mendapatkan tambahan ilmu, karena memang ilmu setiap orang itu beda-beda. Ya, gelas pun yang kita pakai kadang-kadang berbeda warna dan berbeda bentuk. Jadi ilmu itu ya seperti air. Kalau dia masuk di bentuk berupa ember, dia mirip dengan ember itu. Kalau dia masuk di gelas, mirip dengan gelas. Tapi wujudnya tidak berubah. Dia tetap air namanya. Tapi kemampuan untuk menyerap seseorang itu beda-beda. Ya. Makanya kita harus senantiasa belajar sebanyak-banyaknya guru yang kita tempati. Jadi ada 3 yang mempengaruhi kita. Yang pertama wawasan, kemudian pengalaman, kemudian ilmu. Jadi kalau ketiga-tiganya ini maksimal, insya Allah kita akan lebih mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya orang yang berilmu lah yang bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik. Makanya diawali dengan Iqra, bacalah. Nah, sekarang kita membahas tentang waktu. Surah ini ya surah yang sangat pendek, tapi dalam maknanya. Imam Syafi'i menanggapi surah ini, beliau berkata, seandainya Allah hanya menurunkan satu surah ini, itu sudah cukup buat kita untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Tapi kan Allah menurunkan banyak surah, masih ada 113 surah yang lain, ya, malah ada yang panjang. Ya. Jadi ini sedikit tapi mengandung makna yang dalam. Nah itu. Jadi terima kasih tadi ada tambahan yang saya tertarik dengan kata sifat pengasih dan penyayang itu. Itu dalam sekali tuh masanya. Pengasih itu untuk orang di dunia dikasih semua. Tapi penyayang itu nanti di akhirat. Siapakah yang disayang di akhirat? Tentu yang taat, yang patuh, ya. Bukan orang-orang yang tidak patuh. Kalau yang tidak patuh, Allah ucapkan, fazuku azaban nar bima kuntum tukazzibun. Rasakanlah azab neraka karena kamu mendustakan. Atau di ayat lain mengatakan, fazuku azaban nar bima kuntum takfirun. Karena kamu kafir. Jadi ujungnya sama. Azab neraka yang dia dapat. Kalau di dunia ini, yang diuji itu yang terdaftar saja, Pak. Yang mendapat ujian. Jadi kalau di dunia ini, ya, yang biasa ujian itu yang terdaftar. Jadi orang beriman saja diuji. Orang tidak beriman tidak diuji. Apa dia kerja langsung cash dibayarkan. Kalau dia bekerja keras pasti dapat rezeki banyak. Kan dia tidak perlu ujian, dibayar di dunia ini cash. Tapi kalau orang beriman, biasa kerja setengah mati, capek, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Itulah ujian. Nah ini. Jadi cocok yang Pak Haji bilang tadi, Maha Pengasih ya, dikasih semua. Selama masih hidup dikasih jatahnya. Nah, tapi kalau penyayang nanti di akhirat. Itu sudah dipilih tuh. Nah, itu sudah termasuk orang yang beruntung, yaitu yang beriman. Nah, kemudian mengenai apa yang harus dilakukan menghadapi kondisi sekarang. Ini kondisi sekarang sempurna. Apanya sempurna? Jenis maksiatnya. Semua maksiat dari dulu, umat-umat terdahulu, sampai sekarang komplit. Semua yang ya digabung semua. Ya. Waktunya Nabi Lut. Nah, gimana? Sekarang banyak. Malah diresmikan tuh. Disahkan oleh negara tertentu ya. Kita mudah-mudahan tidak. Ya.
Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain kecuali tadi itu yang 4. Amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Nah, ini. Dan itu ujungnya itu. Kalau kita tidak sabar, langsung kita katakan berhenti deh, tidak ada hasilnya. Karena kita kadang-kadang melakukan usaha itu dengan nafsu. Kita mau dapat hasil. Padahal Allah menginginkan cuma disuruh saja. Soal hasil itu urusan Allah. Kadang-kadang kita tidak terima itu. Kenapa saya ini sudah kerja keras, siang malam, sudah pergi dakwah di mana-mana, tapi hasilnya begitu-begitu juga. Nah, padahal itu boleh jadi adalah karena kasih sayang Allah kepada kita supaya kita itu tidak merasa sombong dengan usaha kita. Karena kalau sombong dihapus semua pahala. Boleh jadi kita sudah pergi jauh, orang sudah lupa kita, baru hasilnya nampak. Boleh jadi kita sudah meninggal, baru Allah perlihatkan hasilnya. Nah, sama dengan seorang orang tua. Biasanya orang tua ngomong begini, wah Pak, luar biasa saya ini, anakku ku ajar, tapi kok tidak berubah. Setelah meninggal, anaknya pada baik semua. Ya, nah, ini karena supaya dijaga seorang hamba itu supaya tidak ada sifat merasa hebat. Nah, ini itu salah satu. Itu yang pernah saya dengar dari guru saya. Kemudian kembali lagi tadi kepada waktu, saya mencatat sedikit di sini. Ada waktu itu detik-detik terbaik bagi seorang muslim adalah ketika di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu detik terakhir itu. Kemudian menit-menit terbaik adalah saat meninggalkan rumah menuju masjid sampai ia pulang. Nah, itu. Jadi kalau bicara menit terbaik adalah meninggalkan rumah menuju masjid sampai ia pulang. Itulah waktu-waktu yang terbaik. Kemudian hari terbaik adalah 3 bagi seorang muslim itu, yaitu hari kelahiran, hari kematian, dan hari kebangkitan. Nah, itu. Jadi hari kelahirannya orang semua senang, ya, disambut dengan dengan senyum, bahkan disambut dengan memotong kambing, dan seterusnya. Ya. Kemudian hari kematiannya itu tadi dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian hari berbangkit, di mana di hari berbangkit itu awal perjalanan menuju surga. Awal perjalanan menuju surga. Bagi orang yang ahli neraka, ya, itulah perjalanan menuju neraka. Dengan penyambutan yang masing-masing khusus. Kalau orang masuk surga disambut, masuk neraka juga disambut. Tapi ucapannya beda. Kalau masuk surga ucapannya salamun qaulam mir rabbir rahim. Kalau masuk neraka ucapannya fazuqu azaban nar bima kuntum tukadzibun. Rasakanlah azab neraka karena kamu mendustakan. Nah, itu. Jadi saya tambahkan sedikit tentang bagaimana kita senantiasa istiqamah saja, terus menerus. Ya, jangan sampai berhenti. Biasa memang kita putur. Apa artinya putur? Berhenti sejenak. Oleh karena itu untuk kita bisa istiqamah cari teman. Jangan sendiri. Tidak bisa kalau sendiri. Seperti kita ini. Ya. Katakanlah saya sendiri, tidak ada yang lain. Mana saya bisa bicara kalau sendirian? Atau kalau kita saling menyemangati, ya pasti kita mencari. Kalau umpamanya tidak hadir satu orang, pekan depannya datang lagi, atau mungkin bertambah atau berkurang. Akan seperti itu. Ya, jadi ini perlu lagi, itulah yang dimaksud kesabaran. Kita tidak melihat hasil. Kalau hasil ya cepat kita kecewa. Ya, kalau kecewa ya sudah berakhir ini pekerjaan. Jadi kita harus jalan terus. Saya kira itu barangkali mungkin ada share satu tapi waktu ya. Ya, jadi cukup ya. Mungkin nanti saya jawab atau setelah ya. Dua di ya. Tentang tasawuf itu ya. Bisa dijawab insyaallah sebentar setelah azan ini. Kita lanjut kembali. Kita di yang satu ya mengenai tasawuf. Nah, ini memang kalau baru dengar kata-katanya tasawuf, kadang-kadang ada yang alergi tentang itu.
Kenapa? Karena mungkin belum pernah mencoba mendalami. Tapi kalau kita buka-buka, apa yang dibahas dalam tasawuf itu adalah tentang hati, tentang akal, tentang nafsu. Semua itu ada dalilnya banyak. Saya telah mencatat tentang bagaimana hati itu. Contoh, wa iza zukirallah wazilat qulub. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini tentang tawakal juga banyak dibahas di dalam ilmu tasawuf. Ya. Jadi kalau ada orang yang seperti yang kita hadapi itu, kita baik sangka saja. Itu jurusnya. Baik sangka, ya. Dan kita tetap merasa bahwa kita ini belum tahu apa-apa. Ya. Kita pegang itu firman Allah, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui, kita ini tidak tahu kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah. Tentu dengan cara duduk bermajelis atau mungkin mendengarkan bacaan Al-Quran dan seterusnya. Yang jadi persoalan sekarang umat ini yang beliau tadi, bagaimana kira-kira usaha yang kita lakukan. Nah ini, karena untuk mengajak saja manusia duduk di majelis seperti ini, itu susah sekali. Kita memang betul diajak ke masjid, oke, teman dari tablik. Saya juga sering melakukan begitu. Begitu masuk di masjid, sudah salat, baru kita cari, sudah kabur, pulang dia. Padahal baru kita mau memberikan arahan atau memberikan pengajaran. Nah itu. Jadi yang kedua, setelah kita bisa dudukkan, kita layani dengan baik, baru kita ajarkan ini Al-Quran. Jadi bukan hanya berhenti sampai mengetahui hurufnya, penyebutan hurufnya, mahrasnya dan seterusnya. Tapi arti setiap kata itu. Dan kalau kita mau, itu butuh waktu 150 pertemuan minimal. Itu butuh waktu dalam satu kali duduk 1 jam. 1 jam itu bisa kita baca 2 lembar, kemudian dibaca ulang dengan artinya kata per kata. Itu pun masih banyak yang dilupa. Masih banyak dilupa kalau kita bukan alat rekam seperti ini. Tapi banyak dilupa. Tapi dilupa itu lebih baik daripada tidak pernah ditahu. Nah itu harus dihargai itu kalau ada orang lupa. Kulupai. Nah itu harus dihargai. Berarti dia pernah belajar. Yang jadi masalah, saya tidak tahu. Baru dia tidak tahu dirinya bahwa dia tidak tahu. Paling parah lagi, orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu dirinya bahwa dia tidak tahu. Kalau dia sadar bahwa dia tidak tahu, pasti dia cari tahu dan mau duduk mendengar. Karena kalau tidak pernah mendengar, itu susah bicara. Makanya dikatakan, wallahu sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi mengetahui. Nah, artinya apa? Kita ambil dari ayat. Kita harus banyak mendengar agar kita tahu. Jadi tidak mungkin seperti jamaah ini. Tidak mungkin bisa bicara kalau tidak baru kali ini mendengar. Kan begitu. Tapi kan kita sudah bertahun-tahun ini begini. Sudah tahu, sudah sering kita mendengar di sini atau di tempat lain. Jadi itu. Jadi memang susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Iya. Nah, jangan kita putus asa. Kita harus memberi semangat kalau bisa untuk orang lain, tapi minimal untuk diri kita sendiri. Kasih semangat. Jangan kita putus asa. Iya. Jadi kalau ada majelis sedikit orangnya, nah, kita masuk di sana, tambah-tambahin. Jangan ke sedikit kita tinggalkan lagi. Akhirnya putus asa ini. Jadi majelis ini bukan majelis biasa. Ini majelis pengampunan dosa sekaligus majelis ilmu. Jadi begitu barangkali. Jadi ya. Kalau tadi tuduhan yang mengatakan bahwa ya anu saja Pak. Nanti disambung saja. Tuduhan yang mengatakan bahwa tasawuf enggak digunanya kan ya enggak masalah kan itu ya. Enggak. Tapi kalau dia tuh tasawuf itu ajaran agama lain kan masalah besar ini. Iya. Kalau saya tidak marah kalau menghadapi begitu. Tidak ada masalah. Kalau dibilang agama Hindu, Buddha boleh jadi. Boleh jadi mirip. Iya bisa. Tapi kita yang terakhir ini Islam. Awalnya kan ada agama sebelumnya. Banyak agama. Kita tidak tahu apakah Hindu itu tidak ada hubungannya dengan ajaran langit. Siapa bisa tahu itu? Kapan kejadiannya? Kalau dia ahli sejarah,
tolong kasih tahu tahun berapa. Nah, masa begitu banyaknya pengikutnya? Ya. Jadi kita belum tahu pasti apakah itu agama langit atau bukan. Ya, kita lagi berproses belajar. Jadi kebenaran itu sekarang ini kan masih kita sudah berdebat. Orang-orang alim berdebat. Nanti di akhir kita juga berdebat. Nanti Allah yang putuskan. Kamu ini tidak sesuai karena dalilnya kau tidak ini. Terserah. Wallahu a'lam bishawab. Itu begitu. Jadi jangan sakit hati atau umpamanya bingung. Al-Quran ku pegang, hadis ku pegang. Saya sudah baca ratusan kali. Saya sudah dengarkan Ustaz ribuan kali mendengar. Kenapa mesti ragu? La riba fihi hudal muttaqin, itu sudah diucapkan berkali-kali. Tapi kadang-kadang setan masih memasukkan rasa ragu di dalam hati kita. Karena memang menjalankan fungsinya setan. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mungkin tadi itu dari Wanas bukan jin, teman tak itu yang kasih tahu. Jadi dua itu berpotensi untuk menyelamatkan. Iya itu. Iya. Tidak, memang Allah tidak bermaksud untuk memasukkan manusia ke surga, tidak, Pak. Tidak pernah ada disebut di situ. Cuma ada pernah aku baca, neraka itu harus penuh. Itu harus penuh. Yang surga tidak mungkin penuh karena sempit kalau penuh. Nah, begitu kan logikanya. Ya. Saya kira begitu ya. Jadi minimal kita pulang ini dalam perasaan tidak ragu lagi. Walaupun mungkin minggu depan ragu lagi karena ada bisikan masuk lagi. Kita ini berputar-putar dari ragu, yakin, ragu, yakin. Nah, mudah-mudahan di akhirnya adalah keyakinan, keraguan hilang. Kita baca ulang lagi, siapa tahu berubah artinya. Al-Quran itu bisa berubah artinya kalau dibaca ulang. Artinya pemahaman kita bertambah. Ya, nah, seperti itu. Jadi barangkali itu cukup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.